Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis item pada tes kognitif dengan menggunakan pendekatan teori tes klasik. Kali ini kita akan analisis dengan software Geometric. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya. Ini data yang saya kumpulkan dari kelas, gitu ya. Kalau kita lihat di sini input datanya formatnya standar ya, seperti kita menginput butir tes kognitif pada umumnya. Ini soalnya adalah soal pilihan ganda. Nah, ada dua cara input. Yang pertama memang diinput secara mentah seperti ini, jadi ditulis ABC-nya, atau bisa juga diinput ketika sudah di-skor. Jadi di sini skornya 1010. Nah, kelebihannya ketika kita menginput mentah ini, kita bisa melihat efektivitas distraktornya, apakah distraktornya berfungsi dengan baik atau tidak. Cuman memang jadi lebih lama ketika nanti menginput di geometriknya. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya punya 31 subjek, kemudian soalnya butirnya ada 30 butir. Nah, yang diinput adalah ini misalkan nomor 1, ini adalah subjek nomor 1 atau siswa nomor 1 adalah perempuan, usia 16 tahun, jawaban dia adalah A, B, B, dan seterusnya. Kemudian di sini saya juga sudah siapkan kunci jawabannya. Ini kunci jawaban yang benar. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, ini saya simpan dalam format Excel. Nah, kita perlu menyimpan dalam format TXT atau CSV. Nah, ini kita save as. Kemudian ininya diganti, bisa TXT ini text atau CSV delimited ini. Nah, saya akan menggunakan ini saja. Yang ini text untuk MS-DOS ini ya. Kemudian saya simpan di YouTube Semesta. Oke, kita lihat datanya di YouTube Semesta ya tadi ya. Kita urutkan. Nah, ini ya. Nah, datanya sudah berubah menjadi format TXT seperti ini. Jadi pemisahnya adalah tab kalau TXT ya. Nah, sekarang kita akan buka geometriknya. Ini sudah saya buka. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat database. Jadi kita klik di sini manage, kemudian new database. Misalkan ini tes TPA gitu ya. Tes TPA saya create. Oh, sorry. Sepertinya tidak boleh pakai underscore. Tapi secara otomatis Geometric langsung mengubah sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan Geometric. Nah, ini kalau kita lihat di manage open database. Nah, ini database yang sudah kita buat tadi sudah masuk di sini. Namanya tes TPA ini. Nah, kita buka. Nah, di sini tes TPA, ini adalah database yang sedang terbuka. Nah, kemudian kita impor data tadi. Kita klik di sini, manage, kemudian impor data. Nah, kalau teman-teman punya data dari SPSS juga bisa langsung diimpor. Tapi karena kita tadi formatnya TXT, kita pilih yang ini, impor data. Kemudian table name-nya kita kasih nama misalkan TPA gitu ya. Kemudian data filenya kita browse. Kita cari di sini YouTube Semesta ini ya, TPA CTT. Oh, maaf, ininya delimiternya jangan lupa kita sesuaikan, karena tadi delimiter kita atau pemisah kita adalah tab, jadi kita pilih yang tab gitu ya. Karena kalau tidak sesuai delimiternya, nanti datanya tidak akan terbaca. Kemudian di sini ada variable name in first row. Jadi baris pertama akan dibaca sebagai nama variabel. Karena tadi data kita kan seperti ini ya. Baris pertamanya adalah nama variabel. Jadi kita
pilih yang ini, kemudian oke. Nah, deskripsi silakan kalau mau diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita impor. Nah, data yang terimpor akan masuk di sini. Nah, jadi database itu menyimpan seluruh data. Nah, dari satu database kita bisa menggunakan banyak data. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada datanya tadi. Kemudian di sini ada variabel. Nah, variabel nomor 1 sampai 30 masih terdeteksi sebagai not item. Kenapa? Karena kita belum melakukan scoring. Nah, karena belum di-score, jadi masih belum terdeteksi sebagai item. Nah, sekarang kita perlu melakukan scoring terlebih dahulu. Caranya, klik di sini, klik di sini transform, kemudian advanced item scoring. Nah, untuk melakukan scoring kita perlu kunci jawaban yang benar. Nah, kita buka kuncinya. Ini kuncinya. Nomor 1 C, nomor 2 A gitu ya. Nah, kita tulis option A, B, C, D, E ya. Kemudian nomor 1 kita masukkan nomor 1 adalah C. Nah, berarti yang skor 1 adalah C, yang lainnya 0, 0. Tapi ini terlalu lama. Kita kelompokkan dulu saja supaya cepat. Ini kita keluarkan dulu supaya cepat begini. Ini saya sort. Nah, jadi sudah terkelompokkan. Yang kunci jawabannya A adalah nomor ini 2, 5, 6, 8 dan seterusnya ini. Nah, ini untuk yang jawabannya A. Jadi A nya 1, yang lainnya skornya 0. Nah, nomor berapa saja? Ini saya perkecil lagi ya. Nomor 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8, kemudian 18, 23, 26, 28, 18, 23, 26, 28, 26, 28. Nah, itu yang jawabannya A. Nah, sekarang kita submit. Nah, ini sudah muncul sintaks untuk scoringnya. Kemudian kita buat lagi. Sekarang yang jawabannya adalah B, berarti skor A dapat skor 0, B dapat skor 1, C, D, E dapat skor 0. Nah, item mana saja yang jawabannya B? Nih, nomor 3, 4, 11, 13, 14, 3, 4, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 29, 30. Nah, kita submit lagi. Nah, kemudian yang jawabannya C. Nah, berarti ini 0, 0, C nya 1, 0, 0. Nah, kalau yang sudah dimasukkan itu akan di bold seperti ini ya. Jadi kalau yang sudah di bold ini artinya itemnya sudah di scoring. Nah, sekarang yang jawabannya C nomor berapa saja? 1, 10, 16, 17, 27. 1, 10, 16, 17, apa tadi? 27. 7. Nah, ini yang C. Nah, buat lagi untuk yang B, C, D, E. Ini yang sekarang yang jawabannya adalah D. Yang jawabannya D adalah nomor 7925. 7925. Oke, submit. Sekarang yang terakhir yang jawabannya adalah E. Berarti ini ada 0, 0, 0, 0, 1. Nah, yang E adalah nomor 12 dan 15.
15 dan 12. Submit. Nah, kita cek dulu apakah semuanya sudah terscoring. Ya, sudah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kok nggak berubah? Nah, untuk melihat lagi kita perlu refresh datanya, refresh data view. Nah, ini sudah berubah menjadi binary item atau item dikotomi, item yang skornya 1 dan 0. Jawaban benar di skor 1, jawaban salah di skor 0. Oke, sekarang kita akan lakukan analisis data. Kali ini kita akan menggunakan pendekatan teori tes klasik. Nah, dalam pendekatan teori tes klasik kita bisa melihat tingkat kesulitan butir, kemudian daya diskriminasi, dan juga kalau kasus kita kali ini kita juga bisa melihat efektivitas distraktornya. Juga pada level tes kita bisa melihat reliabilitas. Klik di sini analyze, kemudian pilih item analysis. Kemudian kita masukkan item semuanya yang mau kita analisis. Kemudian saya butuh ini item deleted reliability. Ini kalau itemnya di delete, reliability-nya akan menjadi berapa. Nah, ini tidak perlu list wise deletion. Ini kalau ada data yang kosong, kalau ini kita centang, dia akan dihapus. Kemudian ini juga saya tidak memerlukan, kita langsung run. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, sekarang kita akan baca misalkan item nomor 1 ya, item nomor 1. Nah, kita lihat di sini skor itu kan, item nomor 1 itu kan kunci jawabannya adalah C, ya kan, kunci jawabannya C. Nah, di sini item difficulty-nya atau tingkat kesulitan butirnya adalah 0,129. Ingat, dalam pendekatan teori tes klasik, tingkat kesulitan butir diperoleh dari jumlah jawaban benar dibagi jumlah seluruh penjawab. Artinya kalau di sini ada 0,129, artinya 12% dari seluruh penjawab itu menjawab benar. Kalau 12% yang menjawab benar, berarti tingkat kesulitannya cukup tinggi karena hanya sedikit yang bisa menjawab dengan benar. Gitu. Jadi nomor 1 ini item yang cukup sulit. Nah, itu tingkat kesulitan butir. Kemudian ini adalah discrimination atau daya diskriminasi, daya beda. Seberapa baik item mampu membedakan mana kelompok subjek yang memiliki kemampuan tinggi dan mana kelompok subjek yang memiliki kemampuan rendah. Pada umumnya discrimination yang diterima itu setidaknya di atas 0,3. Ada yang mengatakan di atas 0,3, ada yang mengatakan di atas 0,2 gitu. Nah, kurang dari itu biasanya item kurang berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini item nomor 1 dia discrimination-nya 0,03. Artinya rendah ya, cukup rendah. Artinya item nomor 1 ini tidak bisa membedakan mana orang yang benar-benar mampu dan mana yang tidak mampu itu. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat jawaban per opsi. Jadi A, B, C, D ini ya, A, B, C, D. Bagi yang ini bisa kita jadikan indikator apakah item itu berfungsi baik atau tidak gitu. Nah, misalkan nomor 2 ini ya, ada jawaban C, NaN, itu artinya not available karena tidak ada subjek yang menjawab C. Nah, mungkin ini sangat ketahuan kalau ini bukan jawabannya. Atau ini nomor 3 D dan E, ini tidak ada yang menjawab. Nah, item-item seperti ini distraktornya perlu kita pertimbangkan untuk diganti gitu. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum butir-butirnya kurang memuaskan ya. Ini nomor 10 ini yang cukup baik. Nih ya, tingkat kesulitannya sedang cenderung mudah gitu ya, dan daya bedanya cukup tinggi 0,5. Nah, ini pada level butir. Nah, sekarang pada level tes kita lihat jumlah itemnya 30, jumlah respondennya
31, kemudian nilai terendah dari responden 12, nilai tertinggi 25. Ini nilai berdasarkan skor total ya, karena ini menggunakan pendekatan teori tes klasik. Dan rata-ratanya 18,8, median 19, standar deviasi 3,3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada reliabilitas juga. Nah, ada banyak koefisien reliabilitas di sini, ada Goodman, ada Alpha-Kronbach, ada Vail-Gilmer dan lain-lain. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Paling populer memang Alpha-Kronbach. Kalau kita lihat di sini nilai alfanya 0,6039, masih cukup rendah. Biasanya kalau untuk penelitian saja yang diterima itu di atas 0,7 gitu ya. Kalau untuk yang lebih beresiko, misalkan untuk seleksi, tentu kriterianya harus lebih tinggi. Nah, ini adalah item-item yang jika di delete reliabilitasnya akan berubah. Misalkan item nomor ini, misalkan kita pakai acuannya Alpha-Kronbach. Alpha-Kronbachnya 0,6039 gitu ya, 6039. Misalkan saya mau mendelete item nomor 3, ini ya, item nomor 3. Ketika item nomor 3 saya delete, Alpha-Kronbachnya naik menjadi 0,6196. Nah, biasanya item-item yang seperti ini karena memang memiliki daya diskriminasi yang rendah. Nah, kita lihat item nomor 3. Item nomor 3 daya diskriminasinya berapa? Nah, ini kan negatif, sampai negatif. Nah, ini kalau nomor 3 dibuang, reliabilitasnya akan meningkat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini bisa jadi pertimbangan ketika kita mau melakukan seleksi butir. Nah, itu saja cara melakukan analisis item dan juga uji reliabilitas dengan J-Metric. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.